Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas penjagaan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa dalam ibadah pemuda kami pada sore hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah pemuda kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau jamah hati dan pemikiran kami Bapa, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah pemuda kami. Engkau urapi kami selalu ya Tuhan. Juga nanti Bapa, firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami dan menjadi bekal dalam kehidupan kami sebagai seorang pemuda yang menjadi alat pelayanan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa bergabung dengan kami di tempat ini. Apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui akan kondisi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan menolong mereka Bapa, agar di hari-hari berikutnya Bapa, mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pemuda kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan yang mengatakan El Shaddai. Kasih Tuhan, tak usah ku takut Bapa, Allah menjagaku. Oh Yesus, haleluya. Usah ku takut, Allahku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dari awal kita katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Dia kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan lebih sungguh, El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah Tuhan. Kami tak takut, kami tak bimbang, kami tak susah Tuhan. Kami tak akan cemas, Kau menjaga kami, Kau pelihara kami. Roh Kudus yang hibur kami Tuhan, Kau memberkati kami Bapa. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan selalu nama-Mu. Kau jamah hati kami Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami puji nama-Mu selalu, El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, kami berpuji syukur atas nama-Mu Bapa. Kau menjamah kehidupan kami Tuhan. Kau izinkan kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Ini kami para pemuda-Mu Bapa. Seberapapun kami yang kumpul pada saat ini, Engkau yang melihat hati dan pemikiran kami, bahwa motivasi utama kami adalah hanya padamu Bapa. Hati dan pikiran kami tertuju padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu secara lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan teman-teman? Amin. Kita puji nama Tuhan, terima sukacita surga. Oke, kita berdiri aja ya, biar sukacita surganya terasa. Kasihnya di tengah
Tuhan, kita lanjutkan lagi pujian kita, Suka-Sukamu Tuhan. Mari kita bergoyang bersama. Semangat teman-teman. Haleluya, ada yang ngantuk doang. Semangat. duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kita dan akan menjadi hal luar biasa dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyi dari pujian seperti rusa yang haus. Haleluya. Seperti rusa yang haus.
aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, tidak datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, tidak datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, dan yang tersembunyi bagiku, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, tidak datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, dan yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, bawaku. Kepada hambanya saya persilahkan untuk lebih dekat lagi padamu, Kau dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur buat persekutuan malam hari ini. Biarlah sesuai dengan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, kami akan mendapatkan sumber air kehidupan, yaitu firman-Mu yang memberikan kami kesegaran, yang memberikan kami kehidupan. Dan firman-Mu lah yang mampu memberikan masa depan bagi setiap kami. Bentengi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami menerima benih firman di dalam hati kami, sehingga kami sebagai anak-anak muda akan bertumbuh kuat, kokoh untuk mencapai masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Sudah lama saya tidak menyampaikan renungan karena cukup lama, 2 bulan ada ya. Dan hari ini saya bisa melayani. Dan pada saat malam hari ini, anak-anak muda yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat yang nanti kita akan responi dengan sharing. Judulnya adalah pintu. Surga gak akan keluar, betul juga. Pintu neraka juga begitu. Betul juga Elo ya. Pintu surga begitu, kalau kita sudah masuk surga, bisa keluar lagi gak? Enggak. Demikian juga neraka, kalau kita masuk neraka, bisa keluar lagi masuk surga gak? Gak bisa. Jadi kalau dalam iman Kristen, kalau sudah masuk neraka, gak bisa lagi diubah. Minta supaya Tuhan memindahkan ke surga. Seperti siapa? Ada seorang yang sakit borokan, dia masuk surga. Siapa namanya ya? Terus ada orang kaya, dia masuk neraka. Nah, orang kaya ini akhirnya menangis-nangis, meminta kepada Bapak Abraham dalam kisah itu, ya, kepada Bapak di surga, supaya si orang yang sakit dulu waktu muda, orang ini penyakitan, sakit-sakitan, tapi dia rupanya punya iman, percaya Tuhan. Dia berkata, Bapak, coba izinkanlah tangan dari anak itu mencelupkan air dikasih ke saya, karena di tempat di mana saya tinggal ini kekeringan, gak ada air. Tuhan bilang gak bisa. Terus bagaimana? Atau izinkanlah kalau bisa saya pulang dulu untuk menyampaikan kepada keluarga saya bahwa perlunya seseorang percaya kepada Tuhan. Nggak bisa, kamu nggak bisa lagi kembali ke bumi. Kenapa? Karena orang yang sudah masuk di surga atau masuk neraka itu tidak bisa kembali. Karena di bumi sudah ada kitab-kitab para nabi. Nah, siapa anak muda itu yang masuk surga? Lazarus. Nah, itu pintu surga, itu pintu neraka. Tetapi pintu ini patut diwaspadai. Kejadian 3 ayat 1-6. Dan pintunya banyak. Ada 4 jenis pintu. Ya. Ada 4 jenis pintu. Pintu apa ini ya? Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil, dan saudara-saudara anak muda Youth Ecclesia membaca yang genap. Kejadian 3 ayat 1-6. Apakah sudah mendapatkan? Katakan amin. Lo sudah mendapat? Ini lo pakai Alkitab ini ya. Kejadian 3 ayat 1-6. Kejadian 3 ayat 1-6. Sudah ya? Baik, saya akan memulai ayat yang ganjil, dan saudara-saudara anak muda membaca yang genap. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 2. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Sama-sama katakan amin. Amin. Nah, anak muda yang dikasih di dalam Tuhan, peristiwa yang terjadi di Taman Eden ini namanya tragedi. Apa itu tragedi? Peristiwa yang menimbulkan kesedihan, itu tragedi. Mungkin kalian pernah melihat film, membaca sebuah cerita drama tentang tragedi, yaitu suatu peristiwa yang menimbulkan kesedihan, suatu peristiwa yang menimbulkan kehancuran, suatu peristiwa yang menimbulkan kecelakaan dan kematian manusia. Ada banyak tragedi terjadi di dunia ini. COVID 2019 itu tragedi. Berapa juta manusia mati sia-sia, betul ya? Itu tragedi. Dan itu menjadi sejarah. Suatu saat ketika kalian sudah menikah, punya anak, bisa cerita, nah pada tahun 2020 ada sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Banyak anak-anak menangis karena ditinggal meninggal oleh papa, mama. Banyak orang tua menangis karena ditinggal mati oleh anak-anak. Tiba-tiba sakit dan meninggal. Itulah tragedi COVID. Nah, tragedi yang terjadi di Taman Eden ini betul-betul menimbulkan kehancuran dan kematian manusia. Tragedi ini menimbulkan dosa keturunan, sehingga bagai sebuah virus, tragedi ini telah merambat dari Adam dan Hawa kepada keturunannya sampai sekarang, dan sulit dihentikan. Itu yang disebut dengan tragedi dosa, sulit dihentikan. Makanya judulnya 4 pintu. Ternyata pintu apa? Pintu dosa. Sulit dihentikan. Kalau yang namanya dosa sudah masuk dalam kehidupan kita, itu sulit keluarnya. Engkau berusaha untuk mengeluarkan dosa dalam hidupmu, sangat sulit. Harus ada yang mengeluarkannya. Dan satu-satunya yang bisa mencabut kekuatan dosa yang melekat di dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita sudah, ini ada Om Kak Hendra, Bang Hendra. Ya, dia pantas disebut Om sebenarnya, tapi belum menikah, Bang Hendra. Ya. Kalau sudah menikah langsung aja panggil dia Om ya. Dia begitu lama terikat oleh narkoba ya, mabuk-mabukan narkoba. Dan untuk keluar dari situ sangat sulit, tidak mudah. Berulang kali saya berdoa, berulang kali saya pelayanan, tinggal sama saya, tidak bisa. Terus berulang kali bertahun-tahun Tuhan kenal dengan saya itu, Bang Hendra ini sekitar tahun 2010 ya, 2010, bayangkan. Akhirnya dia bisa dipulihkan sekitar 5 tahun yang lalu. Baru 5 tahun yang lalu. Ini 2024, 5 tahun yang lalu berarti 2019 ya. Bayangkan 2019 dari kenal saya 2010, 9 tahun. Itu baru kenal saya 9 tahun, itu belum lepas-lepas. Dosa yang melekat di dalam jiwanya belum keluar.
Dan dia lakukan itu sejak SMP. Jatuh bangun. Karena kalau namanya dosa narkoba itu bukan cuma narkoba, merambat ke semuanya. Banyak dosa-dosa lain. Menipu, berbohong, mencuri, ini dan itu. Betul ya? Dan itu dilakukan sadar tidak sadar. Kadang-kadang tidak sadar, tapi kadang-kadang sadar. Tetapi untuk keluar, ketika sadar, untuk keluar tidak mudah. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda ini patut diwaspadai. Dosa awalnya sesuatu yang enak dirasa. Contohnya, dosa apa yang enak dirasa? Merokok kayaknya nikmat. Kayaknya. Minum sepertinya nikmat. Kita mengambil uang, mamah 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, kayak nikmat. Wah, punya uang 300 ribu. Awalnya nikmat, tetapi akhirnya membawa kehancuran, membawa tragedi. Anak-anak muda yang masuk ke rutan, dia tidak pernah menyangka kalau dia akan masuk ke rutan. Bang Hendra juga pernah masuk ke rutan. Lumayan ya. Ya kenal dengan papi di sana, di rutan. Saya khotbah, saya penginjil di rutan, kenal. Dan ada beberapa anak muda yang kenalnya di rutan, sempat ikut pelayanan di tempat ini, akhirnya dia bekerja, terus keluar dari tempat ini menjalani kehidupan yang baru. Nah, oleh sebab itu jangan pernah menganggap enteng tentang dosa. Coba kita lihat dulu satu ayat, Yakobus 1 ayat 15. Kalau yang nama Yakobus 1 ayat 15, kalau yang namanya dosa ini sudah masuk, sulit keluarnya. Dosa apapun itu. Sudah dapat Yakobus 1 ayat 15? Yakobus 1 ayat 15 dapat ya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, anak-anak muda, di balik dosa itu ada satu kekuatan iblis yang terus akan mengikat kita supaya dosa itu tidak keluar dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, jangan anggap enteng hal ini. Amin. Ada banyak dosa. Dosa seksual contohnya. Dosa seksual itu waktu kita awal-awalnya menikmati kayaknya nyaman. Tapi ujungnya membawa petaka. Betul ya? Narkoba, minuman keras. Mencuri, belajar mencuri. Enak awalnya. Mencuri sepeda. Masuk rutan. Nanti dia akan dibodohin sama orang-orang. Bodoh kamu. Nyuri sepeda. Nggak gentle. Kalau kamu itu cere, pencuri kecil, mencuri itu tanggung, jangan sepeda motor katanya. Ini caranya. Nanti kalau ketangkep lagi, nyuri sepeda motor, coba nyuri mobil gitu ya. Nyuri duit 100 ribu, sekalian aja sama hukumnya 100 juta. Ikut saya yuk bongkar ATM. Jadi kalau sudah masuk rutan, tanya Bang Hendra, cuma ada 2 pembelajaran. Semakin baik atau semakin jahat. Nah, demikian juga dosa. Jangan anggap enteng. Nah, mari kita teliti, ada 4 pintu yang membuat Adam dan Hawa masuk dosa dan sulit keluar. Yang pertama melalui, lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, ingat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ketika ular berkata,
kita menangkap pakai apa? Ketika ada orang berbicara, kita menangkap pakai apa? Pakai telinga. Yang pertama, yang perlu kita waspadai. Yang namanya dosa, pertama itu masuk melalui pintu telinga. Bisikan. Dibisikin teman. Ya kan? Dibisikin iblis. Sebenarnya saya tidak mau nakal, Pak. Sebenarnya saya tidak mau ngambil uang teman saya. Tapi entah bagaimana saya ingin sekali, sepertinya saya ingin sekali, tanpa kita sadari ada bisikan di telinga. Untuk mengambil milik orang. Karena memang yang namanya telinga itu sarana informasi, untuk menerima informasi. Entah itu informasi yang baik atau informasi yang buruk, yang akan sangat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Gara-gara mendengar lagu, di Jepang, banyak anak-anak muda bunuh diri. Ternyata lagu itu mempengaruhi suasana pikirannya. Dia jadi maniak. Ternyata di dalam lagu itu ada pesan-pesan jahat yang membuat jiwa anak itu tergoncang, bunuh diri, terjun dari lantai 10, dari lantai tinggi maksudnya itu, mati. Karena mendengar. Gara-gara mendengar, dibully teman, dihina oleh teman, dimarah, di rumah dia sering dimarah orang tua. Di sekolah dibully teman, mendengar kata-kata ejekan, hinaan. Gak mampu dia. Tidak sedikit anak-anak muda yang bunuh diri. Hanya karena mendengar. Nah, oleh sebab itu, pada saat malam hari ini, ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, kita harus punya filter. Iya, Kak. Amin ya, harus punya filter. Supaya ketika kita mendengar hal yang tidak baik, baik dari manusia yang dipakai setan untuk mempengaruhi pikiran kita, pakai filter. Filternya apa? Kalau engkau sedang mendengar informasi yang tidak baik, yang buruk, atau informasi yang menyuruh Anda untuk melakukan kejahatan, harus pakai filter. Filternya apa? Firman Tuhan. Oh, ini tidak baik ini. Makanya kita perlu hikmat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita punya filter, semua yang didengar itu kita bisa melihat ini baik atau tidak baik. Jadi kita perlu melakukan peninjauan kembali. Oleh sebab itu perlunya firman Tuhan. Saya berikan sebuah nasihat. Kalau bisa anak-anak muda setiap hari baca firman. Minimal 1 ayat lah bangun pagi. Dan di HP kita harus ada firman Tuhan semua ya. Saya kemarin pelayanan di SMA Nusantara, yang ada download firman Tuhan cuma 1-2 orang aja, yang lain itu enggak. Terus siapa yang ada lagu rohaninya di HP? Hampir enggak ada, cuma beberapa orang. Saya kaget, waduh, saya bilang. Terus apa yang dipikirkan? Apa yang direnung? Apa yang didengar? Aku bilang, pantesan anak-anak muda banyak yang rusak. Nah, meskipun kita gaul, tapi jangan lupa firman Tuhan. Meskipun kita gaul, tetapi jangan lupa lagu-lagu rohani. Amin. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mendengar, coba perhatikan ayat 5 dan 6. Kejadian 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Sekali lagi ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan apa? Buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Yang kedua melalui pintu apa? Yang pertama pendengaran, yang kedua melihat. Hati-hati. Penglihatan kita itu, kita kan diberikan penglihatan ini pada awalnya baik sama Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai mata kita terpesona, tertarik dengan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Amin. Amin. Saya juga terus mencoba menjaga mata. Contohnya begini, lihat cewek cantik,
Saya kan sudah punya istri. Ini laki-laki nih. Betul nggak? Kalau laki-laki lihat cewek cantik kira-kira respon pertama apa? Wow. Gitu ya. Respon pertama apa? Wow. Betul nggak? Kalau ada lihat cewek cantik responnya gimana? Wow. Itu baru dia. Kalau cewek cantik seksi, wow wow wow. Keluar matanya. Jadi iblis memakai apa? Penglihatan. Jadi ada istilah bahwa mata itu adalah jendela untuk informasi dari dunia. Dengan mata kita bisa melihat, dengan mata kita bisa membaca. Hati-hati apa yang kamu baca. Hati-hati apa yang kamu lihat. Dengan mata kita bisa memilih, betul ya? Betul ya? Jadi dengan mata kita bisa melihat, dengan mata kita bisa membaca, dengan mata kita bisa memilih, dengan mata kita bisa menilai. Oh, ini baik, ini tidak baik. Ini cantik, ini ganteng. Wow, gantengnya aduh. Kalau yang cewek kan bisa begitu ya? Iya kan? Cewek lihat cowok-cowok ganteng. Waduh, gantengnya. Saya sering mendengar masalahnya. Apalagi cowok Korea. Ya kan? Padahal kalau cowok Korea itu kadang-kadang kita takut juga ya. Karena di Korea itu kan nggak ketahuan mana yang cewek, mana yang cowok kadang-kadang kan ya. Cowok tapi penampilan nggak cewek gitu ya. Jadi dengan mata kita bisa menilai, bisa menentukan warna. Melalui mata kita bisa berbuat baik, tetapi juga melalui mata kita bisa berbuat jahat. Dengan mata kita bisa memuliakan Tuhan, tetapi dengan mata juga kita bisa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan cuma karena pendengaran, tetapi karena mata. Dan iblis memutar balik firman Tuhan sehingga membuat Adam dan Hawa jatuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba perhatikan ayat 4 dan 5. Salah seorang bisa membacakan. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini tidak ada pintu yang ketiga tertulis secara telak, tetapi secara tersirat di dalamnya. Coba lihat. Ketika ular berkata, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini ular sedang main apa? Pikiran. Berarti pintu yang ketiga adalah pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran itu tidak kelihatan, tetapi pikiran dampaknya dahsyat. Dengan pikiran kita bisa membangun gedung. Dengan pikiran kita bisa membangun sesuatu yang besar. Ya. Semua dibangun melalui pikiran. Dengan pikiran kita bisa sekolah, bisa kuliah, dengan bekerja. Tetapi dengan pikiran kita juga bisa menghancurkan hidup kita. Dengan pikiran kita bisa menghancurkan hidup orang. Ya kan? Dengan pikiran, niat licik, niat jahat. Jadi iblis mulai memainkan pikiran. Dia masuk dalam pikiran Adam dan Hawa. Yang awalnya sebenarnya firman Tuhan berkata A, tetapi iblis berkata B. Yang awalnya Tuhan berkata kalau kamu memakan buah ini kamu akan mati. Tetapi iblis berkata enggak, tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka di balik semua. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, hati-hati dengan pikiran. Terus bagaimana supaya pikiran kita tidak kacau? Pikiran membuat kita khawatir. Siapa yang merasa khawatir? Kadang-kadang merasa khawatir, takut, cemas. Pernah merasa takut, cemas, khawatir? Pernah ya. Dulu waktu SD ditanya apa cita-citamu, kamu dulu ditanya apa jawabnya? Polisi. Sekarang masih yakin jadi polisi? Puji Tuhan lah.
Mudah-mudahan waktu SMA kamu tetap yakin ya. Waktu kamu dulu SD ditanya cita-citamu apa? Masih yakin kamu jadi tentara? Masih yakin? SMP ya? Saya berdoa supaya nanti SMA kamu tetap yakin. Karena kebanyakan waktu kecil dia berkata saya mau jadi polisi. Waktu SMA sudah pikirannya sudah berubah. Wah nggak mungkin aku jadi polisi. Kamu yakin apa cita-citamu? Yakinlah kamu jadi tentara. Betul. Kamu apa cita-cita? Arsitek. Yakinlah kamu jadi arsitek. Yakin. Saya berdoa SMA nanti kamu ya keyakinan tetap sama. Itu di mindset. Apa cita-citanya? Dokter. Dokter. Ya masih yakin lah. Yakin. Yakin. Kamu apa cita-citanya? Waktu SD dulu ditanya bu guru. Jadi apa? Tentara. Yakinlah nanti kamu jadi tentara. Nah itu kan sekarang ini sudah nggak yakin ya. Saya berharap ketika engkau berkata saya jadi tentara, itu sebuah keyakinan dalam mindset kita. Saya dulu memang waktu kecil cita-cita jadi guru. Tapi Tuhan bawa saya jadi pendeta dan mengajar juga walaupun bukan PNS, mengajar juga. Saya berharap cita-cita yang Anda miliki tertanam dalam mindset dan terjadi. Karena pikiran kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Itu harapan begitu. Dan iblis berusaha merusak mindset kita. Membuat gambar diri kita rusak, pikiran kita rusak, kita menjadi takut ketika kita melihat keluarga kita. Aduh kayaknya nggak mungkin ini saya jadi tentara. Kalau melihat keluarga kira-kira mungkin nggak kamu Yohanes jadi tentara? Nggak mungkin kan? Sama dengan saya. Kalau saya melihat keluarga nggak mungkin saya jadi pendeta. Kamu yakin nggak kalau melihat kondisi keluargamu sekarang kamu jadi polisi ya? Ini mungkin nggak? Kalau lihat keadaan keluarga, nggak mungkin kan? Dan iblis akan berkata nggak mungkin. Tapi kamu harus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu di pikiran. Iman itu ada di pikiran. Imani itu di pikiranmu. Sampai kapanpun aku mau jadi tentara. Kalau perlu angkatan udara, ya. Tentara kan ada TNI, kok gini? Ini jujur ada gini polos. AL, AO, AD. Saya punya teman tuh bandit SMA nakal sekali. Sering ngajak saya bolos, nongkrong, merokok. Tapi entah bagaimana, saya bertobat, akhirnya saya jadi pendeta. Teman saya itu kan muslim Bang. Waktu saya ketemu di Jawa ya, ternyata dia jadi angkatan laut. Waduh, kaget saya. Ternyata walaupun dia nakal, tapi muslim ya. Walaupun dia dungil gitu. Dia punya keyakinan dan dia bisa mencapai keyakinannya angkatan laut. Dia sekarang mau pensiun dini. Dia waktu itu jatuh ya. Dia sudah mau pensiun. Segala sesuatu di dalam Tuhan mungkin. Mungkin keadaan keluargamu nggak memungkinkan kau jadi seorang dokter. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan biarkan iblis membuat lemah. Oleh sebab itu, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dan yakin, Tuhan pasti bisa menolong aku menjadi seorang tentara. Tuhan pasti bisa menolong aku menjadi seorang polisi. Tuhan pasti bisa menolong aku menjadi seorang dokter. Supaya dengan profesi yang aku miliki, aku bisa melayani Tuhan. Mungkin si Elo punya cita-cita jadi apa, saya nggak tahu. Jadi apa? Oh, jadi pendeta. Ya. Nanti Elo suatu saat besar akan kaget, ternyata Tuhan mendengar cita-citanya, ya kan? Nah seperti itu. Yang terakhir, ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Yang pertama sudah dari pendengaran, yang kedua dari penglihatan, yang ketiga dari pikiran, yang keempat di ayat 6 apa kira-kira? Bukan di mulut, bukan di mulut. Yang mulut itu yang keluar. Tapi sebelum diucapkan dia bukan di mulut. Dosanya bukan di mulut. Bukan.
Coba perhatikan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Pintu masuknya bukan di mulut. Mulut itu kan keluar. Pintu masuknya adalah di dalam hati. Kalau iblis menguasai hati manusia, bahaya. Hati nggak kelihatan, pikiran nggak kelihatan. Oleh sebab itu, medan pertempuran yang paling tinggi itu di pikiran dan hati. Dan pertobatan pun itu ada di pikiran dan hati. Kalau pikiran jamah pikiran, Tuhan jamah hatiku, Tuhan jamah mataku, Tuhan jamah lidahku, supaya ini tidak menjadi pintu masuknya iblis. Haleluya. Sehingga rencana Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.